Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Starla. Sebelumnya, kita harus tahu dong, apa itu aplikasi Starla? Starla atau Start Laundry adalah aplikasi berbasis desktop yang bergerak di bidang jasa penyucian pakaian dengan menyediakan berbagai macam layanan seperti cuci komplit, cuci dan kering, atau setrika saja. Jadi, aplikasi ini akan membantu dalam proses pelayanan seperti transaksi antar pelayan dan pelanggan, arsip laporan, rekap laporan transaksi, dan proses pencariannya pun lebih cepat. Perhitungannya pun lebih cepat dibandingkan yang manual. Baiklah, kita akan menjalankan aplikasinya dari mulai splash screen. Oke, ini adalah aplikasi kita pertama kali menjalankan splash screen. Kemudian sebenarnya di antara splash screen dan tampilan login ini ada yang namanya sistem mengecek koneksi antara sistem dan database. Jika aplikasi berhasil masuk ke login, berarti tidak ada masalahnya dengan koneksi antar database. Jadi sekarang kita bisa masukin user ID sesuai dengan data yang sudah kita masukkan ke database. Seperti ini, password 12345, dan di sini juga ada pengecekan betul atau salahnya user ID atau password. Seperti ini kita salahkan ya, maka ada pemberitahuan bahwa user ID atau passwordnya yang kita masukin salah. Kemudian kita betulkan, maka dia akan tampil ke tampilan awal dari sebuah sistem kita. Kemudian akan langsung masuk ke tampilan home. Tampilan home ini berfungsi sebagai tempat terjadinya transaksi dan memasukkan transaksi antar pegawai dengan pelanggan. Di sini kita bisa memasukkan ID pesanan, ID pelanggan, nama, tanggal masuk, jenis layanan, dan lain-lainnya. Di sini ID pesan ini akan terisi otomatis sesuai dengan ID pesan sebelumnya dan kelanjutannya. Jadi sebelumnya sudah ada ID pesan O0017, artinya order yang ke-17, maka akan masuk ke order yang ke-18. Dan ID pelanggan ini kita bisa masukkan atau kita menambahkan pelanggan baru. Ini button tambah tadi itu untuk menambah pelanggan. Dan di tampilan ini kita bisa menambah pelanggan baru, namanya, nomor HP, dan alamat. Kemudian kita tekan button insert, atau kita mencari ID pelanggan, kita klik search atau update atau delete dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada report atau laporan untuk toko, seberapa banyak pelanggan yang selama ini sudah berinteraksi dengan sistem. Seperti kita klik di reportnya. Oke, tunggu sebentar. Seperti ini. Di sini ada report pelanggan, seperti ini tampilannya. Berarti ada total 5 pelanggan. 5 pelanggan yang sudah berinteraksi, dan ini tanggal printnya. Oke, kita kembalikan, dan ID pelanggan kita masukkan pelanggan yang pertama kemarin. Kemudian enter. Ketika enter, maka otomatis nama pelanggan akan dimasukkan, tanggal masuk hari ini akan dimasukkan, dan langsung ke pilih layanan. Pilih layanan ada dua, ada express dan reguler. Jika kita pilih express, maka tanggal keluar akan keluar hari ini. Atau pilih reguler, maka tanggal keluar akan 1 hari setelah hari ini. Seperti itu. Dan kita bisa pilih paket cuci, pakaian gosok, atau apapun itu. Misalnya kita pilih pakaian cuci aja. Cuci sejumlah 2 kilo, statusnya sedang proses. Dan pelanggan juga bisa menambahkan barang lainnya seperti boneka, selimut, spray, dan lain-lainnya.
Jadi di sini ketika kita pilih tambahan, maka layanan yang tambahan tersebut sudah dipilih reguler. Maka kita pilih tambahan boneka, bonekanya 1, dan total bayar di sini akan otomatis terisi dan sistem akan menghitung dari jumlah yang kita masukkan ketika kita mengklik insert. Jadi kita klik insert berhasil, oke. Dan total bayarnya itu 16.000 untuk 2 pakaian cuci saja dan 1 boneka. Dan di sini sudah tampil seperti ini. Langsung masuk ke tabelnya, order 18 dengan pelanggan P001 pada tanggal 15 bulan 6 akan dijemput tanggal 16 dengan layanan reguler yang sedang diproses. Jumlahnya semua 16.000. Ketika kita ingin mencetak resi juga bisa seperti ini, kita cetak resi. Jadi untuk pakaian cuci saja harganya 3.000, satunya kilo 6.000, dan jumlahnya 16.000, jenis layanan oleh pelanggan bernama Nula. Oke, kita kembalikan. Ini untuk cetak resinya. Di sini juga ada untuk button update. Button update ini bisa dilakukan juga, tapi bisa dilakukan ketika masih dalam order yang sama. Ini untuk mencegah perubahan data yang tidak terkontrol. Jadi, atau kita bisa untuk membatalkan transaksi, cancel atau mengupdate semuanya. Dan kita juga bisa membuat nomor ID pesan yang baru untuk pelanggan selanjutnya atau pesanan selanjutnya dengan klik button new. Sini new, maka akan next ke nomor order yang ke-19. Baiklah, selanjutnya pada menu proses terdapat 2 submenu. Yang pertama itu submenu rincian pesanan, yang mana pada submenu rincian pesanan ini terdapat sebuah tabel yang berisi detail pesanan, nama, layanan, jumlah, tanggal antar dan tanggal jemput. Lalu pada submenu yang kedua terdapat submenu pengambilan Star Laundry, di mana yaitu untuk mengambil pesanan dengan cara memasukkan ID pesanan. Seperti ini. Masukkan ID pesanan. Lalu secara otomatis ketika kita memasukkan ID pesanan akan muncul layanan total, tanggal antar dan tanggal jemput pada layanan tersebut. Juga terdapat 3 button di bawahnya, button cancel untuk meng-cancel dan juga button cetak untuk mencetak pengambilan pesanan. Lalu akan muncul ini dia printan dari pengambilan pesanannya. Lalu selanjutnya di bawah di samping tabel cetak juga terdapat button selesai, yaitu untuk menyelesaikan pengambilan barang, untuk mengkonfirmasi pengambilan barang. Selanjutnya pada menu barang itu terdapat 2 submenu barang. Pertama itu submenu tabel barang yang berisi tentang rincian ID barang, nama barang, harga, serta satuan. Yang kedua itu pada submenu edit barang. Submenu edit barang ini digunakan untuk mengedit misalnya adanya perubahan harga seperti ini, perubahan harga selimut yang awalnya 11.000 menjadi 13.000, lalu dengan menekan update maka akan muncul message update berhasil, lalu menekan OK. Selanjutnya pada tabel menu barang terdapat print, yaitu untuk memprint detail dari tabel rincian barang seperti ini. Nah, selanjutnya ke menu laporan keuangan Starla. Mula-mula kita inputin tanggal yang ingin kita lihat laporan keuangannya, kemudian klik button laporan harian. Maka akan tampil tanggal, total transaksi, ID pesanan, jumlah barang, total barang, layanan, dan total seperti tampilan berikut. Selanjutnya ke laporan bulanan. Juga tampil bulan, jumlah transaksi, jumlah pemasukan, ID pesanan, tanggal keluar, ID pelanggan, dan total seperti tampilan berikut. Dan selanjutnya ke laporan tahunan. Juga tampil tahun, jumlah pemasukan, jumlah transaksi, ID pesan, ID pelanggan, tanggal keluar, status pemesanan, dan total seperti tampilan berikut. Nah, selanjutnya ke menu about, yaitu dari nama-nama anggota Starla,
yaitu Nola Nur Azizah, Salsabila Daisha Permana, Lara Duta, dan Rozliana binti Latola, serta tahun dibuatnya aplikasi ini. Selanjutnya ke logout, maka akan tampil peringatan apakah Anda yakin akan keluar. Jika kita memilih no, maka tidak jadi. Kemudian jika kita memilih yes, maka akan kembali ke menu awal atau menu login. Oke, baiklah. Sekian dari penjelasan kami. Si Starla, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.